Selamat pagi, tetap semangat di dalam Tuhan, sebab bahwasanya Tuhan baik selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Pertobatan Sejati. Nah, berdoa bagi Indonesia, ya, tentu itu merupakan topik yang setiap hari kita sampaikan di doa ini, ya, sesuatu yang sangat familiar. Nah, tentu harapan kita, kenapa kita berdoa ya, karena kita menginginkan Indonesia ini menjadi negeri yang maju, yang makmur, berkeadilan, dan lain sebagainya. Tentu untuk mencapai itu harus terjadi dulu satu transformasi mentalitas yang ada di masyarakat, baru menciptakan fenomena fisik seperti yang saya katakan tadi. Tapi barangkali pertanyaan yang perlu kita renungkan, ya, apakah kekristenan itu merupakan satu-satunya jawaban untuk mencapai Indonesia seperti itu, seperti yang kita doakan. Pertanyaan kedua, apakah kalau misalnya Kristen itu menjadi agama mayoritas, Indonesia bisa dipastikan menjadi lebih baik dan bisa mewujudkan cita-citanya. Ya, untuk pikiran kita seperti itu. Jadi kita berdoa banyak orang yang Kristen, Kristen menjadi agama mayoritas. Kita sungguhnya melihat fakta yang ada begitu ya. Ada beberapa daerah di Indonesia ini yang menjadi kantong-kantong kekristenan, tetapi kita lihat faktanya bahwa daerah tersebut sulit mengalami transformasi kehidupannya, sehingga daerahnya ya tetap begitu saja, kejahatannya marak, perilaku-perilaku yang tidak benar tetap terjadi, pejabat-pejabatnya sekalipun Kristen tak menunjukkan gaya hidup yang sama dengan orang lain, begitu. Padahal di sana Injil sudah sampai, Injil terberitakan, dan jemaat Tuhan terbentuk. Ya, pertanyaannya mengapa kuasa Injil yang memulihkan itu tidak terjadi? Barangkali kita bisa mereview apa yang dilakukan Tuhan. Ya, Tuhan mempunyai kesempatan untuk memastikan Injil bisa pada akhirnya bertahan, bahkan menyatakan eksistensi dirinya melewati masa dan waktu. Ya, 2000 tahun yang lalu Injil terberitakan dan di saat ini kita tetap menjadi orang percaya, itu melewati satu platform yang dia yakini, gitu ya. Banyak potensi sesungguhnya untuk bisa menjadikan orang Kristen karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Sekali pertemuan 4.000, sekali pertemuan 5.000 laki-laki. Banyak orang ketika masuk Yerusalem menyambut dia dengan luar biasa, ya. Bahkan pakaian dihamparkan, pakaian jadikan alas tempat duduk di atas keledai yang baru dipakai. Tentu potensi itu seandainya dijadikan sebagai satu strategi untuk menjadikan orang Kristen, itu suatu yang efektif. Kemudian dibumbui dia masuk ke politik, sehingga benar harapan orang Israel pada waktu itu bahwa Tuhan benar menjadi seorang pemimpin dalam arti kata pemimpin secara manusia untuk kepentingan dunia, gitu ya. Tapi nyatanya dia hanya concern dengan 12 orang. Dan itu pun pada akhirnya satu orang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Makanya di dalam setiap hal yang disampaikan di Matius 16 ayat 24, di Lukas 11 dan lain sebagainya, dia seolah-olah
ngomong susahnya mengikut Tuhan. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib mengikut aku. Ada orang yang datang mau ngikut Tuhan, katanya serigala punya liang, tapi anak manusia tidak ada tempat membaringkan kepalanya. Kita tidak layak kalau kita ngikut Tuhan tetap berpaling ke belakang. Ada seorang yang mengikut Tuhan tetapi mau menguburkan ayahnya, katanya biarkan orang mati menguburkan orang mati. Dari statement Tuhan, itu banyak orang yang sedia mengikut Tuhan. Tapi kok ngomongnya justru kayak diberi pagar penutup, susah ngikut saya. Nggak segampang itu. Ada motivasi yang harus diubahkan, ada prioritas yang harus dikerjakan, ada fokus yang harus ada. Gitu ya. Tapi kalau targetnya Injil hanya sampai diberitakan, jemaat Tuhan terbentuk, barangkali Tuhan adalah satu berita yang pasti, Tuhan adalah orang tersukses dalam membentuk jemaat atau menyampaikan Injil. Tapi nyatanya dia hanya fokus terhadap 12 orang saja. Nah, di sini dikatakan di Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Ya, di perjanjian dengan bahasa sehari-hari, tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Jangan mulai berkata bahwa Abraham adalah nenek moyangmu. Ingat, dari batu-batu ini pun Allah sanggup membuat keturunan untuk Abraham. Jadi dari firman tersebut sebenarnya Tuhan itu mengatakan kepada kita bahwa yang disebut dengan pertobatan itu terkait erat atau motifnya atau dasarnya adalah kesadaran pribadi. Ya. Karena dia ketemu dengan Tuhan. Karena dia ketemu dengan kebenaran. Bukan karena ancaman lain. Ya. Bukan karena alasan lain, ya, karena ancaman, ketakutan, tekanan, dan lain sebagainya. Di saat-saat ini kita sering melihat gitu ya, orang jatuh ke dalam perkara ketidakbenaran, melakukan dosa, pelanggaran hukum, dan lain sebagainya. Padahal beberapa waktu yang lalu sudah jatuh. Beberapa waktu yang lalu ngomong saya sudah bertobat. Lebih-lebih kalau di depan polisi, begitu ya. Saya sudah ampun saya bertobat, tapi berulang lagi. Ya. Karena alasannya karena ancaman, ketakutan, dan lain sebagainya. Kemudian kesadaran hidup itu dibukakan karena dia ketemu dengan Tuhan, dengan kebenaran, ya. Sehingga menyadari bahwa sebelumnya saya hidup dalam kesia-siaan. Sebelumnya saya hidup tanpa manfaat. Saya salah arah. Dan pada akhirnya kalau saya teruskan, pasti saya dihukum, saya binasa. Ya. Kemudian tadi korelasinya di Lukas tadi, kalimat yang kedua, dan jangan berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Ini kelihatannya enggak ada korelasinya dengan kalimat pertama. Tetapi dalam perjalanannya, ketika orang menjalani hidupnya dengan komitmen pertobatan itu, ya, komitmen itu akhirnya pudar, komitmen itu akhirnya luntur, ya. Dengan sendirinya dia masih mengingat bahwa masa lalunya itu ada bagian yang masih baiklah. Untuk hal yang ini, saya nggak perlu kebenaran firman Tuhan karena ini baik. Itu yang dimaksudkan. Jadi dalam perjalanannya, kesadaran pribadi itu seringkali dilunturkan oleh pikiran-pikiran lama yang membuat komitmennya itu kembali memudar. Jadi di sini pertobatan itu dapat diartikan, ya,
kita sebagai pekerja Tuhan, gitu, bahwa pertobatan bukan sifatnya hanya Injil disampaikan, tetapi bukan berhenti hanya Injil sebagai logos, tetapi Injil harus menjadi kehidupan, rema. Injil harus terimpartasi dalam diri kita, dalam orang-orang yang kita layani. Kemudian melupakan apa yang di belakang kita. Seburuk apapun, sekotor apapun, senajis apapun, sebaliknya juga sehebat apapun, sesukses apapun, itu kita lupakan. Kita membayangkan gitu, bagaimana Paulus dengan status sosial yang sangat luar biasa sebelum masa pertobatannya. Coba seandainya karakter itu dia bawa-bawa sampai setelah dia bertobat. Dapat dipastikan bukan pewahyuan Tuhan yang akan dituliskan dalam Alkitab, tetapi banyak hal yang berasal dari konsep kehidupannya sendiri, cara berpikirnya sendiri, yang akhirnya itu akan disampaikan kepada jemaat Tuhan. Paulus dengan background teologi yang luar biasa sebagai orang Farisi, tetapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, itu semua ditanggalkan. Dan dia seperti katanya rusa yang haus akan air, tanah yang kering, merindukan hujan. Dia drain, dia kuras semua jiwanya dengan sejarah masa lalunya, diisi dengan firman kebenaran. Sehingga nyatalah bahwa apa yang tertulis dari Injil-Injil yang dia tulis sampai sekarang, itu kita yakini sebagai kanon, sehingga terberitakan sebagai firman. Tentu itu tidak ada bau yang menceritakan tentang sehebat apapun dia, sesukses apapun dia di masa lalu. Ya, Filipi 3 ayat 13. Ada proses evaluasi diri senantiasa. Ya. Karena pertobatan itu sifatnya dinamis. Saya harus bertobat ketika saya mendapati dirinya dalam ketidakbenaran dalam satu dua hal. Saya harus memalingkan telinga untuk fokus kepada Tuhan, memberi kesempatan Roh Kudus untuk berbicara terhadap diri saya, mengkoreksi hal-hal yang ada di dalam hidup saya. Dan saya menyediakan diri untuk bertobat, meninggalkannya dengan kesadaran saya lepaskan itu, agar saya diisi dengan kehidupan yang baru. Sehingga di Lukas tadi jelas dikatakan, hasilkanlah buah. Hasil pertobatan adalah buah kehidupan. Sikap hidup yang dipulihkan, disempurnakan. Kita dikembalikan pada satu track yang benar, untuk kita terus disempurnakan menuju keserupaan dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan, biarkan kita ini menjadi spirit bagi kita semuanya, bagaimana cara kita melayani Tuhan dengan paradigma seperti apa, agar kita terus dilayakkan menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa.